Assalamualaikum Sobat Desa, salam sejahtera. Berbicara mengenai desa dan masyarakat desa, tentu tidak bisa dilepaskan dari kiprah Kementerian Desa. Salah satu cara bagi masyarakat untuk melihat window dari Kementerian Desa adalah melalui website yang dimiliki. Nah, kali ini saya akan ajak saudara sekalian untuk browsing web Kemendes dan searching. Kira-kira apa saja informasi dan data yang kita bisa peroleh dari website Kemendes? Oke, langsung saja ya. Jadi begitu teman-teman browsing dari Google dan mengklik Kemendes, maka akan diperoleh laman pertama seperti ini. Lumayan ya, cukup atraktif karena ada gambar dinamisnya. Dan untuk di awal kita akan ada link-link laman yang kita bisa akses di sini. Ini mayoritas data-data publik ya yang bisa diakses. Ada beranda, ada berita-berita terbaru, ada mengenai sistem informasi desa, kemudian terkait TUSI daerah tertinggal, terkait TUSI transmigrasi, terkait layanan publik dan pengaduan masyarakat, manajemen pengetahuan, dan internal kementerian. Ini lebih ke data publik. Lah, ini juga ada laman untuk masuk ke websitenya. Kita coba lihat bersama-sama. Ya, seperti website kementerian lainnya pada umumnya, website Kemendes berisi tentang struktur di Kemendes, berisi tentang berita-berita, pengumuman-pengumuman, ada juga running text-nya, dan juga banyak foto serta kegiatan dari Menteri Desa dalam rangka kunjungan ke daerah-daerah, dan juga berita-berita mengenai aktivitas dari unit kerja, satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian Desa. Cukup atraktif ya, dan juga kesannya ini termaintain baik, dan juga sepertinya datanya cukup terupdate dengan baik. Baik, kita coba lihat detail satu persatunya ya. Coba kita klik beranda. Ya, ini adalah laman beranda. Kemudian apabila kita arahkan kursor ke tentang Kemendesa, di sini berisi tentang sejarah singkat, visi dan misi, tugas dan fungsi, ada susunan organisasi, profil menteri, profil wakil menteri, dan profil sekretaris jenderal. Sementara di unit kerja ini ada unit-unit kerja eselon 1 yang ada di lingkungan Kementerian Desa adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen PDP, Ditjen PEID, Ditjen PPKT, Ditjen PDT, BPI, dan BPSDM. Sekarang kita coba sampling aja satu ini, kita klik apakah bisa, apakah isi di dalamnya. Error ya, coba yang lainnya. Ya, jadi ini tautan yang kita bisa langsung masuk ke laman website per eselon 1. Jadi ini sampling tadi, saya klik Inspektorat Jenderal,
langsung keluar. Ini berisi tentang aktivitas dan kegiatan-kegiatan di unit eselon 1 tersebut. Ini juga ada kontak personnya di bawahnya. Oke, balik lagi. Kemudian jika kita arahkan kursor ke publikasi, kita akan menemukan berita kementerian, galeri, infografis, sakit, dan laporan keuangan. Kita sampling, kita coba klik di laporan keuangan, apa isinya. Agak lama ya, ini mungkin jaringan saya. Ya, di laman laporan keuangan, Bapak Ibu akan bisa melihat laporan keuangan mulai dari tahun 2017 sampai 2021 yang sudah audited. Ini bisa dilihat. Baik, kembali lagi, jika kita arahkan ke Pokja, maka ada masyarakat sipil, Satgas Dana Desa, dan Pertides. Kita lihat coba Satgas Dana Desa. Sampling ya. Jaringan ini nampaknya ya. Iya, jaringannya lemah. Baik, untuk selanjutnya kita coba klik bagian SID ya. SID ini bukan suplemen ISDAET, tapi Sistem Informasi Desa. Jadi SID ini ada pada Indeks Desa Membangun dan pada Peta Kawasan Transmigrasi Sipukan. Kita lihat IDM coba. Ya, jadi IDM ini landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Lah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa. Yang kedua, menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa. Termasuk juga ini untuk keperluan desa sendiri, karena bagi pemerintah desa setiap tahun harus menyusun RKP desa. Lah, diharapkan dalam penyusunan kegiatan itu dasarnya adalah data mikro desa yang sudah ada di tiap desa. IDM ini semacam survei ya, jadi ini survei tahunan untuk memperoleh data mikro desa. Jadi hasilnya secara umum, ini secara overview, secara general, akan diperoleh tipologi desa di seluruh Indonesia. Jadi IDM ini membagi menjadi 5 tipologi, dari desa sangat tertinggal, berkembang, maju, dan paling bagus adalah desa mandiri. Ini bisa dilihat bahwa ini yang kuning ini tahun 2022. Yang paling atas ini yang biru adalah tahun 2019. Bisa dilihat bahwa desa tertinggal dan sangat tertinggal, jumlah desa sudah sangat berkurang, sudah sangat menurun. Desa tertinggal dan sangat tertinggal sudah mengecil. Ini berbeda dengan desa maju dan mandiri, di mana tiap tahun sampai tahun 2022 jumlahnya naik terus, meningkat. Kita ambil contoh desa mandiri, tahun 2019 hanya ada 840 desa, di tahun 2020 sudah 1.700 sekian, di tahun 2021 sudah 3.000 sekian desa, dan di 2022 ini sudah mencapai 6.000-an desa. Lah, untuk bagian desa berkembang ini di 2022 agak menurun ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena kemungkinan ini telah beralih masuk ke desa maju dan mandiri. Baik, di video ini overview sekilas saja ya. Nanti untuk mikronya, untuk lebih detailnya di next video ya.
SID sudah. Sekarang kita coba ke PPID. Apa ya? Jadi PPID ini adalah Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Desa. Kita lihat permohonan informasi. Jadi teman-teman apabila ingin memperoleh informasi-informasi tertentu bisa mengajukan ke Kementerian Desa melalui PPID ini. Jadi caranya adalah dengan pemohon informasi melalui webmail mendownload file terlebih dahulu ini dengan terlebih dahulu mengisi formulir berikut, formulir ini ya, termasuk memberikan nama dan tanda tangan. Nah, setelah kemudian diisi, di-scan, kemudian dikirimkan ke email ini eppid@kemendesa.go.id, atau bisa juga melalui ini si pemandu desa. Coba saya klik. Nah, ini diisi terlebih dahulu formulir secara lengkap, kemudian browse ini adalah yang tadi itu yang sudah di file yang sudah di-download dan ditandatangani tersebut, lalu kemudian dikirimkan. Baik. Untuk area headlines atas ini sebenarnya sudah terbahas semua ya. Kemudian kita coba untuk turun ke bawah. Ini ada SDGs desa. Jadi goal dari seluruh pembangunan desa ini adalah ada di 18 SDGs desa ini, 18 goals dari pembangunan desa atau tujuan pembangunan berkelanjutan desa, SDGs desa. Nah, di bawahnya kemudian ada pengumuman-pengumuman, ada running text dinamis, kemudian ada foto kegiatan Menteri Desa dalam rangka kunjungan kerja di daerah. Kemudian di sini juga ada berita-berita unit kerja dan kegiatan satker. Kegiatan-kegiatan di unit kerja dan satker di lingkungan desa. Ada infografis. Kemudian ini terkait JDIH, IDM, Sipukat, peta desa bisa diakses di sini. Ini aplikasi internal di Kementerian Desa, ada webmail, Simpak, e-meeting room, LPSA. Ini adalah link kementerian terkait. Dan ini yang paling bawah adalah alamat dan kontak yang bisa dihubungi secara publik. Baik. Untuk laman kita coba masuk ke laman preface ya. Ini adalah laman ketika Bapak Ibu mengklik pertama kali Kemendesa di browsing Google. Jadi di sini ada beranda, ada berita terbaru, ada sistem informasi desa, ada TUSI daerah tertinggal, ada TUSI transmigrasi, ada layanan publik dan pengaduan masyarakat, ada manajemen pengetahuan, dan ada internal kementerian. Kita coba buka satu persatu tapi overview saja, secara umum saja ya. Jadi nggak detail. Nanti detailnya, mikronya kita coba bahas di next video. Kita lihat beranda ya. Ini beranda. Kemudian terbaru. Kita lihat ada link terbaru, kita coba buka. Ini ada folder-folder ya. Nah, ini ada folder terbaru Permen Desa nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Ini juga ada koral desain kaos Hari Perempuan Desa Sedunia. Jadi kalau nanti ada yang mau bikin kaos bisa sih di download desain koralnya, tinggal nanti cetak sendiri. Nah, ini semua bisa di download ya. Oke, kita balik lagi.
Itu tadi dari terbaru. Sekarang kita lihat ke sistem informasi desa, SID, bukan Superman is Dead ya, tapi sistem informasi desa. Jadi di dalamnya ada sistem informasi desa, ada SDGs desa, cara penginputan, ada SDGs desa dashboard, ada desa wisata Nusantara, ada seputar BUMDes, indeks desa membangun, akademi desa, penanganan bencana, sewindu undang-undang desa, sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat, peta desa, kebijakan desa tanggap COVID, dan normal baru desa. Sekarang kita coba ke tusi daerah tertinggal. Ini ada sistem informasi daerah tertinggal khusus si pedet. Ini bukan sapi ya, bukan anak sapi ya. Ini nampaknya memerlukan login, jadi ini hanya orang-orang tertentu ya yang bisa mengaksesnya sepertinya ya, bukan untuk publik ya ini. Karena ini memerlukan login terlebih dahulu, berarti harus punya akunnya. Baik, kita lewati ya. Kemudian kita lihat ke transmigrasi coba. Nah, di transmigrasi ini ada link si Baduktrans dan si Pukat. Besok aja ya mikronya, di next video ya kita bahas per segmen secara lebih detail. Kemudian untuk layanan publik dan pengaduan ada whistleblowing system. Bapak Ibu, tidak hanya pegawai tapi juga masyarakat bisa memberikan laporan terkait keluhan-keluhan, tapi tentu saja harus jelas ya informasinya ya. Kemudian ada pengaduan masyarakat, ada PPID, ada survei pelayanan publik, ada seputar BUMDes dan tanya jawab. Kemudian manajemen pengetahuan. Nah, ini ada JDIH, ini seputar regulasi. Jadi ada kumpulan regulasi-regulasi, baik Perpres, Kepres, Permen, Kepmen. Kemudian ada pidato menteri yang dirangkum, ada data rilis, ada e-book, ada hasil dana desa, ada infografis, galeri desa, video desa, perpustakaan. Ini kemungkinan e-library karena kami juga punya perpustakaan, Kemendesa juga punya perpustakaan secara luring ya, ada perpustakaan fisik di kantor Kementerian Desa. Kemudian informasi pembangunan desa dan pedoman desa daerah tertinggal dan transmigrasi. Kemudian untuk internal kementerian, ini ada JDIH lagi, ini berulangnya double karena tadi sudah ada JDIH. Di internal juga ada JDIH. Sistem informasi kearsipan, hiburan, informasi tentang COVID, ya ini berulang karena tadi juga sudah ada informasi COVID, dan WBS whistleblowing system ini juga berulang juga. Baik, untuk sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya share. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.